Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resmila Fitri, NPM 1834030154. Saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur desain penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Desain penelitian berusaha dengan baik untuk yang pertama, membuat rumusan masalah, yang kedua, membuat proposal penelitian, yang ketiga, melakukan tinjauan literatur kritis, yang keempat, membuat latar belakang konseptual dalam penelitian induktif atau kerangka teoritis dalam penelitian deduktif. Kemudian tujuan studi eksploratif, deskriptif, kausal. Studi eksploratif dilakukan ketika tidak banyak yang diketahui mengenai situasi yang akan terjadi atau tidak ada informasi yang tersedia mengenai bagaimana masalah atau persoalan penelitian yang hampir sama diselesaikan di masa lalu. Dalam kasus macam ini, studi awal yang ekstensif perlu dilakukan untuk memahami apa yang sedang terjadi, menilai besarnya masalah, dan mendapatkan pemahaman yang baik terhadap fenomena dalam situasi tersebut. Kemudian studi deskriptif. Tujuan studi deskriptif yaitu didesain untuk mengumpulkan data yang menjelaskan karakteristik orang, kejadian, atau situasi. Hal ini melibatkan pengumpulan data kuantitatif seperti tingkat kepuasan, jumlah produksi, jumlah penjualan, atau data demografi. Namun studi deskriptif juga memerlukan pengumpulan informasi kualitatif. Kemudian studi kausal. Studi kausal adalah inti dari pendekatan ilmiah untuk penelitian. Studi tertarik untuk menjelaskan satu atau lebih banyak faktor yang menyebabkan masalah. Kemudian tingkat intervensi peneliti terhadap studi. Tingkat intervensi oleh peneliti memiliki keterkaitan langsung dengan apakah studi yang dilakukan adalah korelasional atau kausal. Studi korelasional dilakukan dalam lingkungan alami, misalnya supermarket atau ruang karyawan produksi, dengan intervensi minimum dari peneliti dan arus kejadian yang normal. Kemudian situasi studi diatur dan tidak diatur. Penelitian bisnis dapat dilakukan dalam lingkungan yang dialami, di mana kejadian berlangsung secara normal, yaitu dalam situasi tidak diatur, atau dalam keadaan artifisial dan situasi yang diatur. Situasi korelasional selalu dilakukan dalam situasi tidak diatur, sedangkan kebanyakan studi kausal dilakukan dalam situasi laboratorium yang diatur. Kemudian strategi penelitian. Yang pertama, eksperimen. Eksperimen biasanya berhubungan dengan penelitian deduktif dan pendekatan ilmiah atau hipotesis deduktif untuk penelitian. Kemudian penelitian survei. Survei adalah sebuah sistem untuk mengumpulkan informasi dari atau tentang orang-orang untuk mendeskripsikan, membandingkan, atau menjelaskan pengetahuan, sikap, dan perilaku mereka. Kemudian observasi. Observasi adalah strategi yang berguna untuk mengumpulkan data pada tindakan dan perilaku orang-orang. Kemudian studi kasus. Studi kasus berfokus pada pengumpulan informasi terkait objek tertentu, acara atau kegiatan seperti unit atau organisasi bisnis tertentu. Kemudian teori dasar. Teori dasar merupakan rangkaian prosedur sistematis untuk mengembangkan teori yang dibuat secara induktif dari data. Kemudian penelitian tindakan. Penelitian tindakan terkadang dilakukan oleh konsultan yang ingin memperkasai proses perubahan dalam organisasi. Kemudian metode campuran. Sebelumnya dalam bab ini kita telah menjelaskan bahwa studi kualitatif eksploratif sering dilakukan untuk memahami dengan lebih baik sifat permasalahan karena sangat sedikit studi yang dapat dilakukan dalam area tersebut. Kemudian unit analisis individu, pasangan, kelompok, organisasi, kebudayaan. Unit analisis merujuk pada tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama tahap analisis data selanjutnya. Misalnya rumusan masalah berfokus pada bagaimana meningkatkan tingkat motivasi karyawan umum, maka kita memerhatikan individu karyawan dalam organisasi
dan harus menemukan apa yang telah kita lakukan untuk meningkatkan motivasi mereka. Dalam hal ini, unit analisis adalah individu. Kemudian, horizon waktu, studi cross-sectional versus longitudinal. Studi cross-sectional adalah sebuah studi dapat dilakukan dengan data hanya sekali dikumpulkan, mungkin selama periode hari, minggu, atau bulan dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian studi longitudinal. Dalam sejumlah kasus, peneliti mungkin ingin mempelajari orang atau fenomena pada lebih dari satu batas waktu dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian. Misalnya, peneliti mungkin ingin mempelajari perilaku karyawan sebelum dan sesudah pergantian manajemen puncak untuk mengetahui pengaruh pergantian tersebut. Kemudian, tinjauan unsur-unsur desain penelitian. Bagian ini menyimpulkan pembahasan mengenai masalah desain dasar yang terkait dengan tujuan studi, jenis investigasi, tingkat intervensi peneliti, keadaan studi, unit analisis, dan horizon waktu. Peneliti menentukan pembuatan keputusan yang tepat dalam desain studi berdasarkan perspektif penelitian dari pengamatan, definisi masalah, tujuan penelitian, tingkat ketelitian yang diinginkan, dan pertimbangan praktis. Kemudian, implikasi manajerial. Pengetahuan tentang persoalan desain penelitian membantu manajer untuk memahami apa yang berusaha dilakukan oleh peneliti. Manajer juga memahami mengapa laporan terkadang menunjukkan hasil analisis data berdasarkan ukuran sampel yang kecil ketika banyak waktu yang dihabiskan dalam pengumpulan data dari beberapa kelompok individu, seperti dalam kasus tadi yang melibatkan kelompok departemen atau kantor cabang. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pengumpulan data, pengantar, dan wawancara. Yang pertama yaitu sumber data. Sumber data dapat diperoleh dari sumber primer atau sekunder. Data primer mengacu pada informasi yang diperoleh langsung dari tangan pertama oleh peneliti terkait data dengan variabel keterkaitan untuk tujuan tertentu dari studi. Data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang sudah ada. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data merupakan bagian integral dari desain penelitian seperti yang ditunjukkan pada bagan berbayang dalam figur 7.1 terdapat pada halaman 135. Terdapat beberapa metode pengumpulan data masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya. Masalah yang diteliti dengan penggunaan metode yang tepat dapat meningkatkan nilai penelitian. Kemudian wawancara. Yang pertama, wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur disebut tidak terstruktur karena pewawancara tidak memasuki situasi wawancara dengan rangkaian pertanyaan yang direncanakan yang akan diberikan kepada responden. Tujuan wawancara tidak terstruktur adalah mengetahui beberapa isu pendahuluan sehingga peneliti dapat menentukan variabel yang memerlukan investigasi mendalam lebih lanjut. Kemudian wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan ketika sejak awal diketahui informasi apa saja diperlukan. Pewawancara memiliki daftar pertanyaan yang direncanakan untuk ditanyakan kepada responden, baik secara pribadi, melalui telepon, atau komputer. Kemudian metode proyektif. Ide atau pemikiran tertentu yang tidak dapat dengan mudah diungkapkan dengan kata-kata atau yang tetap berada dalam pikiran responden selalu dapat diungkap melalui penelitian motivasional. Hal tersebut biasanya dilakukan oleh profesional terlatih yang menerapkan berbagai teknik penyelidikan yang berbeda untuk mengungkap ide-ide dan pemikiran responden yang sulit untuk diubah. Kemudian saya akan menjelaskan tentang metode pengumpulan data observasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi dan tujuan observasi. Observasi melibatkan kegiatan melihat, mencatat, menganalisis, dan
menginterpretasikan perilaku, tindakan, atau peristiwa secara terencana. Perannya itu yang pertama mengontrol, yang kedua pengamatan, adalah anggota dari kelompok yang diobservasi atau tidak. Yang ketiga struktur, yang keempat kerahasiaan. Kemudian 4 dimensi utama yang menggolongkan jenis observasi. Yang pertama, studi observasional yang terkontrol versus tidak terkontrol. Kemudian observasi partisipan versus observasi non-partisipan. Kemudian studi observasional terstruktur versus tidak terstruktur. Kemudian observasi tersembunyi versus observasi tidak tersembunyi. Kemudian 2 pendekatan penting untuk observasi. Yang pertama, observasi partisipan pengantar. Yang kedua, aspek partisipatif dari observasi partisipan. Kemudian aspek observasi dari observasi partisipan. Kemudian kelebihan dan kekurangan observasi. Salah satu kelebihan utama observasi adalah bersifat langsung, sementara wawancara dan kuesioner menghasilkan informasi verbal terkait tindakan dan perilaku dari subjek hanya memungkinkan untuk memperkirakan perilaku dan respon verbal tersebut. Observasi membuat peneliti dapat mengumpulkan data perilaku tanpa mengajukan pertanyaan. Orang-orang dapat diamati dari lingkungan kerja alami mereka serta aktivitas dan perilaku mereka atau poin-poin ketertarikan lain yang dapat diamati, dicatat, dianalisis, dan diinterpretasikan. Observasi tidaklah tanpa tantangan dan kesulitan. Kekurangan dari studi observasi berikut ini adalah diperhatikan. Reaktivitas atau tingkat di mana peneliti memengaruhi situasi yang diamati dapat menjadi ancaman utama terhadap validitas temuan dari studi observasi karena orang-orang yang diamati mungkin menunjukkan perilaku yang berbeda selama waktu studi tersebut. Penelitian observasi dapat sangat dipengaruhi oleh reaktivitas jika observasi tersebut terbatas dengan waktu yang singkat. Dalam studi dengan durasi yang lebih lama, subjek yang diteliti akan menjadi lebih rileks ketika penelitian berlangsung dan cenderung untuk berperilaku normal seperti yang dijelaskan dalam bagian berikut yang diberikan oleh Malinoisky yang melakukan penelitian lapangan etnografi di Pulau Omarkana, Trobriand pada halaman 164. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.